Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Mbak Afifah dan Mbak Delvi dalam pembelajaran sains akan mempresentasikan tentang media dan alat peraga dalam pembelajaran sains di MI. Apa sih media itu? Ya, pengertian media adalah segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi. Dan tujuan penggunaan media adalah untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, sedangkan tujuan umum dalam pembelajaran adalah 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Kemudian, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai dan menyediakan evaluasi mandiri. Kemudian, tujuan yang lain adalah memberikan rangsangan kepada guru untuk kreatif. Sehingga, dengan penggunaan media pembelajaran, guru dapat menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pikirannya. Sehingga, penyampaiannya akan mudah diterima oleh murid. Kemudian, yang tak kalah penting adalah menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan gamblang dan membantu pembelajar yang memiliki kekhususan tertentu dalam menangkap suatu materi. Nah, sedangkan tujuan yang lain masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk ciri-ciri media pembelajaran. Apa sih ciri-ciri media pembelajaran? Nah, ciri-ciri media pembelajaran adalah yang pertama adalah ciri fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan merekam suatu peristiwa. Nah, cara ini amat penting bagi guru untuk menjelaskan kejadian melalui fotografi, video, film, dan lain-lain. Sehingga para siswa memiliki gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa. Kemudian berikutnya ada ciri manipulatif. Apa sih ciri manipulatif itu? Yaitu penggambaran singkat suatu kejadian yang lama dalam waktu singkat. Nah, cara ini bisa juga disebut dengan transformasi suatu kejadian. Nah, kita ambil contohnya dalam pembelajaran IPA. Nah, contohnya yang secara real dan gamblang adalah tentang proses pertumbuhan embrio di dalam kandungan seorang ibu. Nah, biasanya proses embrio itu kan dalam perkembangannya kan kurang lebih 9 bulan lamanya. Namun, apabila dalam bentuk media pembelajaran, itu akan ditampilkan dalam waktu singkat, ya kurang lebih 10-15 menit. Nah, inilah yang namanya ciri manipulatif. Jadi menggambarkan suatu kejadian yang lama dalam waktu singkat. Nah, kemudian ciri berikutnya yaitu ciri distributif, yaitu penyajian suatu objek atau kejadian ditransformasikan secara nyata dengan kejadian yang sebenarnya. Kita ambil contoh, misalkan ada suatu kejadian di suatu daerah yang sulit dikunjungi langsung oleh para siswa. Nah, di sini peran guru yaitu menyajikannya secara dalam bentuk nyata di dalam ruang kelas sehingga para siswa bisa merasakan adanya kejadian tersebut secara implisit, secara eksplisit, secara nyata. Nah, baik itu dan penyajiannya bisa melalui internet ataupun media-media yang lain. Nah, itu saja. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mbak Afifah dan Mbak Delvi. Oke, silahkan. Alat peraga. Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Penggunaan alat peraga ini mempunyai tujuan untuk memberikan wujud yang real terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Intinya, alat peraga adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu memahami konsep pembelajaran secara tidak langsung. Jadi, dengan adanya alat peraga, para siswa dapat lebih memahami konsep pembelajaran yang diajarkan oleh guru.
Kemudian jenis-jenis media dan alat peraga pembelajaran IPA di SD atau MI. Media sendiri dibagi menjadi 3, yaitu media auditif, kemudian media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media auditif. Media auditif itu adalah media pembelajaran yang hanya menggunakan kemampuan dalam bentuk suara. Contohnya itu seperti radio atau tape recorder. Kemudian media visual. Media visual itu dibagi menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Contohnya media visual diam itu adalah gambar, foto, atau juga lukisan. Kemudian media visual bergerak itu contohnya seperti film bisu atau film kartun. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual itu adalah media yang menggunakan 2 unsur, yaitu gambar dan suara. Media audiovisual itu juga ada 2, yaitu media audiovisual diam, contohnya seperti film rangkai bersuara atau halaman bersuara. Kemudian media audiovisual bergerak, contohnya seperti film TV atau film bersuara. Digunakan untuk membantu proses pembelajaran IPA di SD, antara lain yaitu adalah benda-benda konkret atau nyata. Contohnya yaitu batu, buku tulis, pensil, itu benda-benda padat, dan di lingkungan sekitarnya itu pasti banyak ya benda-benda padat. Kemudian cair itu misalkan air. Kemudian juga misalkan gunting, itu termasuk dalam pesawat sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu anak-anak diajak keluar untuk meneliti, mereka tuh dapat mengamati lingkungan sekitar tentang alam gitu. Misalkan mereka diajak untuk bercocok tanam, atau mereka diajak keluar untuk berwisata ke kebun binatang agar mengenal hewan-hewan. Kemudian yang ketiga ada kit IPA. Kit IPA itu alat-alat di laboratorium. Contohnya ada corong, terus gelas kimia, dan segala macamnya. Kemudian yang keempat ada slide film dan film atau card. Itu filmnya mereka ditontonkan tentang proses tentang film-film pendek, proses rantai makanan ataupun semacamnya, atau tentang pengenalan binatang, ciri-ciri bagian-bagian tubuh binatang dan segalanya dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada film animasi, ya sama flat film. Yang keenam ada model. Model itu contohnya misalkan mereka tuh model itu misalkan seperti alat pernafasan manusia ya. Modelnya itu nanti botol dipotong, terus ya praktek lah, intinya praktek. Yang ketujuh torso. Torso itu kerangka manusia biasanya ya gunainnya. Kemudian infokus dan reflektor. Nah, itu kayak proyektor maksudnya ya. Di situ infokus dan reflektor itu proyektor. Kemudian yang ke-9 ada komputer, ke-10 ada Microsoft, yaitu untuk mengamati, kegunaannya untuk mengamati benda-benda yang tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Yang ke-11 ada kaca pembesar. Kemudian jenis alat peraga itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat peraga 2 dan 3 dimensi, yaitu ada contohnya ada poster, kemudian peta timbul, ada globe, dan juga papan tulis. Yang kemudian yang kedua ada alat peraga yang diproyeksikan, yaitu film, yaitu ada film, slide, dan film strip. Kemudian selanjutnya mendesain alat peraga pembelajaran IPA di SD atau MI. Mendesain alat peraga IPA di SD meliputi merancang, memilih, dan membuat alat peraga IPA yang sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, dan teori-teori IPA di SD. Mendesain alat peraga dapat pula berarti menampilkan bentuk aslinya atau memodifikasi benda asli itu menjadi sebuah model tertentu. Ya contohnya tadi alat medianya itu tadi model. Jadi nanti di sini bakal dipraktekkan suatu model pembuatan alat pernafasan manusia itu menggunakan botol yang dipotong gitu ya. Nah, sebelum kita membuat alat peraga sederhana itu, terlebih dahulu kita tuh harus menganalisis materi IPA. Sarana utama dari menganalisis materi IPA itu adalah yang pertama penjabaran materi IPA terlebih dahulu. Dijabarin terlebih dahulu tema dan juga materi-materi pokok lainnya. Yang kedua, dipilih alat peraga dan sarana pembelajaran yang tepat dan cocok. Jadi dipilih kira-kira alat pembelajaran itu
anak-anak tuh mampu nggak mencarinya atau tidak, di lingkungan sekitar mereka tuh ada atau tidak, itu baru digunakan. Yang ketiga, terjadinya alokasi yang sesuai. Kira-kira waktu yang digunakan untuk proses, untuk praktek itu kira-kira membutuhkan waktu yang banyak atau tidak, menghabiskan waktu yang banyak atau tidak, kira-kira membutuhkan tempat yang seberapa. Kemudian selanjutnya ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Nah, yang pertama adalah kelayakan praktis. Di situ kita dianjurkan untuk memilih bahan-bahan yang praktis yang kira-kira ada di sekitar kita, di sekitar para siswa. Yang kedua adalah kelayakan teknis. Ketiga, kelayakan biaya yang kira-kira tuh nggak mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya akan ada selanjutnya ini ada video tentang pembuatan alat peraga manusia. Ya, disimak selanjutnya videonya. Buat model paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan, kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon, kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian dalam botol sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor, entah itu yang masuk ataupun yang keluar. Langkah selanjutnya, 1 balon yang tersisa kita akan potong di bagian sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit renggangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian anak akan mengamati apa yang terjadi ketika ini kita tarik, lepas, tarik, lepas, dan mereka akan mencoba menghubungkannya dengan sistem pernafasan manusia. Karena ini, apa yang kita buat ini mewakili model sistem pernafasan manusia, di mana bagian bawah ini merupakan perwakilan diafragmanya yang balon biru, sedangkan kedua balon merah di sini itu mewakili paru-paru, dan sedotan di bagian atas ini mewakili trakea, mulut, dan hidung.